Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Kali ini Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mengenal pahlawan wanita Aceh. Salah satunya adalah Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien adalah pejuang perempuan perang asal Aceh. Ia lahir di Lampadang, Aceh pada tahun 1848. Hidupnya sederhana, bahkan menderita. Walaupun demikian, ia tetap gigih berjuang untuk mempertahankan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan kolonial Belanda. Sebagai Ratu Jihad dari Aceh, Cut Nyak-Dien ikut serta dalam berperang langsung bersama para pejuang lainnya melawan penjajah. Meskipun seorang wanita, namun Cut Nyak-Dien tidak gentar dan terus memimpin perlawanan melawan Belanda. Cut Nyak-Dien merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena dirinya mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Cut Nyak-Dien mulai ikut mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda pada tahun 1880. Itu tidak lepas dari tewasnya suami Cut Nyak-Dien, yaitu Teuku Cik Ibrahim Lamnga, saat bertempur pada tanggal 29 Juni 1878. Kematian suaminya membuat Cut Nyak-Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. 2 tahun menjanda, Cut Nyak-Dien pun menerima pinangan dari seorang tokoh pejuang Aceh, yaitu Teuku Umar, pada tahun 1880. Pinangan tersebut diterima dengan syarat ia masih tetap diperbolehkan berperang. Dari pernikahannya dengan Teuku Umar, Cut Nyak-Dien melahirkan seorang anak bernama Cut Gambang. Melalui siasat adu domba Belanda, banyak rakyat Aceh yang terhasut, termasuk Teuku Umar. Bahkan, Teuku Umar mendapatkan gelar Teuku Johan Pahlawan karena taktik berperang dan kesediaannya membantu Belanda. Sebagai istri yang saleh, Cut Nyak-Dien terus berusaha untuk menasihati sang suami. Cut Nyak-Dien juga terus mendorong agar Teuku Umar kembali ke pelukan rakyat Aceh. Dengan kesabaran dan ketabahan sang istri, Teuku Umar pun menyadari perbuatannya. Ia kembali masuk ke barisan perjuangan rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Duet maut antara Cut Nyak-Dien dan Teuku Umar pun berhasil membuat Belanda kewalahan. Lagi-lagi, Cut Nyak-Dien kembali harus merasakan kehilangan suaminya. Teuku Umar gugur saat menyerang Melabuh pada 11 Februari 1899. Pada saat itu, pasukan Marsose menyerang pos-pos pertahanan rakyat Aceh di berbagai daerah. Pimpinan pejuang Aceh ditangkap satu persatu. Bukan hanya Teuku Umar, Sultan Aceh Tuanku Muhammad Daud pun ditangkap Belanda di Sigli pada tahun 1904. Berbagai tekanan Belanda terus terjadi. Namun Cut Nyak-Dien tetap gigih dan semangat memimpin Aceh mengusir penjajahan Belanda. Bergabungnya Cut Nyak-Dien berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Kemudian perang dilanjutkan secara gerilya. Bergerilya untuk mengusir Belanda dari hari ke hari membuat kekuatan fisik Cut Nyak-Dien menurun, sehingga dirinya tidak lagi gesit berlarian dari hutan ke hutan. Karena pantang menyerah, Cut Nyak-Dien tetap maju dalam medan pertempuran untuk memimpin rakyat Aceh, meskipun sambil ditandu. Semangatnya naik dan semakin bergejolak meskipun tubuhnya melemah. Cut Nyak-Dien meninggal pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang, Jawa Barat. Dia dibuang di sana oleh Belanda setelah ditangkap. Cut Nyak-Dien ditangkap karena
orang kepercayaannya, Panglaut, memberitahukan pihak Belanda tempat persembunyian rombongan Cut Nyak Dien. Hal itu dilakukan Panglaut karena merasa kasihan melihat Cut Nyak Dien yang tua tertatih-tatih bergerilya dalam hutan. Saat ditangkap, Cut Nyak Dien masih memperlihatkan keberaniannya. Dia masih sempat mengelurkan rencong untuk menusuk Belanda yang mencoba mendekat. Namun, kerabunan matanya kala itu memudahkan Belanda memegang tangannya. Apalagi jumlah Belanda sangat ramai. Setelah dalam tawanan Belanda, Cut Nyak Dien masih melakukan kontak dengan pejuang yang tersisa. Melihat tingkah Cut Nyak Dien itu, Belanda akhirnya membuang Cut Nyak Dien ke Sumedang, Jawa Barat. Nah, di tempat baru itu, dirinya diberi julukan sebagai Ibu Perbur atau Ratu. Di Sumedang, Cut Nyak Dien mengajar ilmu agama seperti Al-Quran sampai akhir hayatnya. Dirinya wafat di sana pada tanggal 6 November 1908. Nah, Cut Nyak Dien dinobatkan menjadi pahlawan nasional sesuai SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 tertanggal 2 Mei 1964. Masya Allah, luar biasa ya anak-anakku, perjuangan wanita Aceh Cut Nyak Dien, sehingga dijuluki sebagai perempuan berhati baja karena kegigihannya, keberanian, dan keteguhan hatinya dalam berperang melawan penjajah. Nah, sikap teguh pendirian seorang pemimpin yang membuat para pengikut takjub dan hormat kepadanya, kendati dia seorang perempuan. Tak ada kata menyerah di benaknya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup jadi tawanan KP Belanda. Demikian nasihat yang selalu dipungkaskan Cut Nyak Dien kepada para pengikutnya yang menawarkan agar menyerah kepada Belanda daripada jadi buruan di hutan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Begitulah kalimat yang pernah diucapkan Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Karena sejarah merupakan hal yang sangat penting untuk membangun bangsa yang besar.